Akankah serangan Amerika Serikat sesuai dengan pernyataan Trump yang menyebut akan kembalikan Iran ke zaman batu di tengah Iran menyatakan kemampuan rudalnya semakin kuat? Kita bahas bersama dengan dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teguh Reza Shah. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam, salam dari Bandung. Salam dari Jakarta untuk Bandung. Dan kita masih membahas ya, sudah sebulan lebih tapi masih membahas soal perang Amerika Serikat Israel versus Iran. Kalau dengan kondisi saat ini Pak Reza, sebenarnya sudah sejauh apa sih sisa kemampuan Amerika Serikat untuk menghadapi Iran? Karena tampaknya Iran juga tak gentar melawan Amerika. Kalau saya perhatikan ya Iran masih sangat percaya. Tampaknya ada kendala komunikasi, kita akan perbaiki dulu. Ada kendala sinyal dengan Teguh Reza Shah, Pak Reza. Saya pikir Iran masih bersemangat tinggi untuk melanjutkan perang karena mereka tidak percaya lagi pada apapun yang dikatakan oleh Amerika Serikat. Iran masih percaya diri. Tadi sempat terputus tapi saya sudah bisa mendengar kembali Pak Reza. Jadi Iran dilihat ya masih percaya diri. Tapi sebenarnya kalau Iran bilang, kalau Amerika Serikat bilang bahwa akan mengembalikan Iran ke zaman batu, ini apakah memang mereka bersungguh-sungguh kalau Anda baca atau ya hanya gertak sambal saja cywar kepada Iran? Saya pikir ini cywar ya, karena dunia itu tahu kalau Donald Trump ini memiliki NPD atau Narcissistic Personality Disorder ya, dan kritik bagi dia itu sudah disampaikan bukan hanya oleh kalangan sipil, tapi juga kalangan-kalangan militer Amerika Serikat sendiri. Iya, Narcissistic Personality Disorder. Nah, jadi dengan demikian ya orang ini punya ciri-ciri sering menunjukkan superioritas, kemudian haus pujian, minim empati, kemudian manipulatif dan juga anti kritik, dan fantasi suksesnya besar sekali. Dan Siap. ya, dan kalau kita lihat kondisi saat ini kan sebenarnya hampir semua negara ingin perang ini segera berakhir. Tapi bagaimana berakhirnya? Karena Amerika Serikat bilang akan terus menyerang, tapi di sisi lain juga Iran bilang bahwa akan berperang sampai titik akhir. Tampaknya Amerika Serikat akan terus menyerang Iran karena ini targetnya belum selesai. Targetnya belum selesai itu antara lain adalah rezim itu harus ditundukkan, rezim itu harus digantinya nanti oleh tokoh namanya Syahansyah Muhammad. Juga tokoh yang terpilih nantinya ke depan itu adalah orang yang pro dengan Amerika Serikat, pro Uni Eropa, dan pro Israel. Jadi untuk itu ya Amerika Serikat tampaknya akan tetap terus mengganggu Iran, dan untuk itu ya Iran selama ini sudah siap. Mereka sudah mengatakan kami siap untuk perang panjang, dan perang panjang ini ya tampaknya dimengerti juga oleh tokoh-tokoh militer Amerika Serikat karena mereka mengkritisi Donald Trump juga. Jadi untuk itu saya perhatikan ya walaupun Iran sangat tidak populer di mata Donald Trump, tapi sudah mulai banyak masyarakat Amerika Serikat yang mengerti posisi Iran. Misalnya saya perhatikan ya, banyak jenderal-jenderal Amerika Serikat yang mengatakan bahwa perang ini sulit sekali dimenangkan. Misalnya dikatakan oleh John Kelly, itu adalah retired Marine General ya, mantan kepala staf. Kemudian oleh James Mattis, ini dari Angkatan Laut. Ini beliau adalah mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Dan statement mereka itu sangat keras sekali. Yang dilakukan oleh Donald Trump ini sangat berbahaya. Dan juga Mark Milley itu adalah mantan jenderal kepala staf. Itu mengatakan, jabatannya adalah former Joint Chief of Staff ya, mengatakan bahwa yang Donald Trump ini bertentangan sekali dengan prinsip-prinsip kemiliteran. Jadi Donald Trump ini sudah bergerak sendiri, tapi entah mengapa tidak kunjung di-impeach juga begitu. Ya terakhir kan Hegseth minta dana $200 miliar, mengatakan Iran itu adalah bad boy, dan bad boy itu harus segera disingkirkan. Dan untuk itu ya tanggapan dari Hegseth ini yang bertentangan juga dengan pandangan jenderal-jenderal lain.
seperti Jenderal William Green ya, itu mantan komandan pelatihan untuk seluruh instalasi militer Amerika Serikat. Dia mengatakan apa yang dituduhkan oleh apa yang dijalankan oleh Donald Trump, yang dijalankan oleh Hexat itu adalah perbuatan kriminal begitu. Jadi para jenderal sendiri sudah tidak setuju, walaupun jenderal itu sudah banyak yang dipensiunkan oleh Donald Trump ya, tapi ya Donald Trump jalan sendiri begitu. Dan sekarang tinggal PBB apa yang akan dilakukannya, karena ini punya potensi besar menuju suatu perang dunia ketiga. Ya, jangan sampai itu terjadi. Tapi kalau kita lihat langkah Amerika Serikat beberapa hari terakhir, yang dihancurkan adalah fasilitas milik sipil, baik itu permukiman, lalu fasilitas farmasi terbesar di Iran, lalu jembatan tertinggi di Iran. Diharapkan pasokan militer terhadap militer Iran ini bisa terhambat. Apakah Anda melihat langkah Amerika Serikat ini tepat kepada Iran, atau Iran justru sudah mengantisipasi apa yang dilakukan AS saat ini? Iran saya pikir sudah mengantisipasi ya. Mereka selalu mengatakan kami ini sudah bertahan selama 4.000 tahun ya. Selama 4.000 tahun itu sebagian besar tanpa Anda begitu. Jadi saya akui ya, serangan Amerika Serikat dan Israel itu sudah luar biasa ya. Dan terakhir mereka menyerang lokasi di Selat Hormuz kan. Dan ini suatu pukulan yang besar bagi Iran, karena ini ada potensi serangan darat Amerika Serikat ya. Misalnya yang diserang itu adalah Qasem Island, kemudian 3 lokasi di Bandar Echaraq, kemudian pemboman tertinggi juga pemboman sangat strategis juga dilakukan di sekitar Bandar Echaraq dan Qasem Island, dan juga sasaran atas desalinasi fasilitas di pulau-pulau tersebut ini sangat serius. Dan juga saya berpikir dari hari ke hari Iran itu semakin terbebani ya, karena Selat Hormuz dia semakin tidak aman ya. Dan PBB juga tampaknya sudah mulai bersikap kepada negara-negara Teluk yang pro dengan Amerika Serikat ya. Mereka sedang merancang suatu resolusi. Kita belum tahu apakah resolusi itu akan seperti apa. Tapi saya perhatikan PBB itu sudah melunak, mengatakan dampak ekonominya, kemudian masih menimbang-nimbang bagaimana posisi negara-negara lain, kemudian masih menimbang-nimbang bagaimana pandangan dari International Maritime Organization. Ini memang ada kecenderungan ya, untuk kesekian kalinya PBB itu tidak tegas. Tapi bagaimanapun juga saya sangat idealnya China dan Rusia itu mampu membangun satu draft resolusi di Dewan Keamanan PBB. Dan disitulah saya harapkan terjadinya adu intelektual yang sepenuhnya, walaupun nanti pada saat pemungutan suara, anggota tetap dan anggota tidak tetap, yang terjadi adalah China dan Rusia kalah. Saya bisa bayangkan skornya nanti adalah 13 dan 12, 13 lawan 2 untuk Amerika Serikat. Tapi ini untuk kesekian kalinya kita perhatikan PBB itu memang harus direformasi. Persis seperti yang dikatakan oleh Bung Karno tahun 1960 silam. Beliau mengatakan to build the world anew. Memang harus direformasi. Semakin tidak adil PBB ini. Sangat tidak adil dan juga dianggap tidak netral. Banyak kekecewaan dari mulai kasus Gaza hingga ke Iran ini. Ya, semoga meja diplomasi bisa menuntaskan perang ini segera agar efeknya tidak semakin berkepanjangan lagi. Kembali stabil kondisinya. Terima kasih atas waktunya Pak Teguh Reza Shah, Pak Reza, dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Terima kasih. Salam dari Bandung.